Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja merupakan sengketa wilayah yang berpusat di sekitar kuil Previar. Konflik ini melibatkan pemerintah kedua negara serta masyarakat di wilayah perbatasan dan telah berlangsung sejak masa kolonial akibat dari perbedaan interpretasi terhadap penetapan batas wilayah. Sengketa ini dipicu oleh nilai historis, budaya, dan strategis dari wilayah yang diperebutkan, sehingga masing-masing negara mempertahankan klaimnya. Dalam perkembangannya, konflik ini menunjukkan dinamika yang fluktuatif dan mengalami peningkatan pada periode 2025 hingga 2026, yang ditandai dengan ketegangan militer, pembatasan akses wilayah, serta berbagai bentuk konflik yang tidak selalu bersifat terbuka, sehingga menunjukkan bagaimana konflik berlangsung secara dinamis di wilayah perbatasan. Konflik antara Thailand dan Kamboja tidak hanya berdampak pada aspek politik, tetapi juga mempengaruhi aktivitas ekonomi dan bisnis internasional. Ketegangan yang terjadi di wilayah perbatasan berpotensi mengganggu distribusi barang lintas negara, yang dapat ditunjukkan melalui keterlambatan logistik, terbatasnya akses jalur distribusi, serta meningkatnya pengawasan di wilayah perbatasan yang memperlambat arus barang. Kondisi tersebut selanjutnya berdampak pada menurunnya efisiensi dalam rantai pasok, yang ditandai dengan meningkatnya biaya transportasi serta ketidakpastian dalam waktu pengiriman. Selain itu, mengingat kedua negara merupakan bagian dari ASEAN yang memiliki tingkat keterkaitan ekonomi yang tinggi, gangguan yang terjadi di satu wilayah juga dapat menimbulkan efek domino terhadap negara-negara lain di kawasan. Dengan demikian, konflik ini tidak hanya menjadi isu bilateral, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas rantai pasok di kawasan ASEAN, khususnya pada tahun 2026. Oke, saya di sini akan menjelaskan landasan teorinya, yaitu yang pertama ada risiko politik dalam bisnis internasional. Risiko politik merupakan ketidakpastian yang muncul akibat kondisi politik suatu negara, seperti konflik atau perubahan kebijakan. Jenis risiko politik itu ada tiga. Yang pertama makro, yaitu konflik perubahan rezim. Yang kedua mikro, kebijakan sektor tertentu. Dan yang ketiga instability risk, ketidakstabilan sosial politik. Menurut teori Dunning, stabilitas politik menjadi salah satu keunggulan lokasi investasi. Artinya, jika suatu negara tidak stabil, maka daya tarik investasinya akan menurun. Selanjutnya, menurut Farbeke, perusahaan memiliki keterbatasan dalam memahami situasi yang kompleks, bounded rationality, dan tidak selalu bisa mengandalkan komitmen pihak lain, bounded reliability, sehingga risiko semakin sulit diprediksi. Landasan teori yang kedua yaitu ada globalisasi dan keterkaitan ekonomi. Globalisasi menyebabkan negara-negara saling terhubung melalui perdagangan dan rantai pasok global atau global value chains. Artinya, proses produksi suatu barang tidak hanya dilakukan di satu negara, tetapi tersebar di berbagai negara. Akibatnya, ketika terjadi gangguan di satu wilayah, seperti konflik Thailand dan Kamboja, maka dampaknya bisa menyebar ke negara lain atau disebut efek domino. Dalam konteks ASEAN, adanya ASEAN Economic Community atau AEC membuat integrasi ekonomi semakin kuat. Namun, di sisi lain, ketergantungan antar negara juga semakin tinggi, sehingga ketika terjadi konflik, bukan hanya dua negara yang terdampak, tapi juga kawasan secara keseluruhan. Terus, landasan teori yang ketiga ada hubungan internasional dan perdagangan. Dari perspektif realisme, negara akan lebih mengutamakan keamanan dan kedaulatan, sehingga dalam kondisi konflik, kerjasama ekonomi bisa dibatasi, bahkan sampai penutupan perbatasan. Sedangkan dari perspektif liberalisme, yaitu kerjasama melalui institusi seperti ASEAN, diharapkan mampu meredam konflik, walaupun dalam praktiknya masih memiliki keterbatasan. Selain itu, dalam teori perdagangan seperti gravity model, hubungan perdagangan tidak hanya dipengaruhi oleh ukuran ekonomi dan jarak, tetapi juga stabilitas politik. Ketika terjadi konflik, perdagangan akan muncul hambatan non-tarif dan bisa terjadi trade diversion, yaitu peralihan perdagangan ke negara lain yang lebih stabil. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana konflik antara Thailand dan Kamboja tidak hanya berdampak pada aspek politik maupun keamanan, tetapi juga berdampak pada aktivitas bisnis internasional, di mana karena adanya konflik ini, biaya yang ditanggung perusahaan akan lebih besar, baik biaya langsung maupun tidak langsung.
Konflik yang terjadi di wilayah Kuil Privier menyebabkan ketidakstabilan kawasan yang meningkatkan political risk, di mana kondisi ini menimbulkan ketidakpastian operasional, potensi gangguan rantai pasok, serta menurunkan kepercayaan investor terhadap kawasan. Dalam perspektif Verbeke, konflik tersebut melemahkan location advantage, khususnya dalam aspek stabilitas dan keamanan yang seharusnya bisa mendukung aktivitas bisnis. Situasi ini juga mencerminkan adanya bound rationality dan bound reliability, di mana perusahaan menghadapi keterbatasan informasi serta ketidakpastian yang didapat dalam hubungan antar negara. Jadi, perusahaan cenderung akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan investasi dan ekspansi internasional. Selain political risk, konflik antara Thailand dan Kamboja juga mendorong adanya kenaikan biaya bisnis internasional, di mana perusahaan harus membayar lebih untuk keamanan, mitigasi risiko, dan penyesuaian operasional termasuk contingency planning. Gangguan pada jalur distribusi juga turut meningkatkan biaya logistik serta menurunkan efisiensi dan daya saing. Sedangkan dari sisi investasi, ketidakstabilan atau ketidakpastian politik ini dapat menyebabkan adanya peningkatan pada cost of capital karena investor menuntut imbal hasil yang lebih tinggi atau bahkan bisa saja menahan investasi mereka. Dalam perspektif teori, kondisi ini menghambat pemanfaatan firm specific advantage sehingga perusahaan perlu melakukan recombination capability untuk menyesuaikan strategi. Selain itu, muncul juga opportunity cost akibat tertundanya ekspansi dan hilangnya peluang bisnis. Selanjutnya, dampak terhadap perdagangan ekspor-impor. Konflik ini menyebabkan kontraksi perdagangan bilateral sebesar 40-45% pada awal 2026. Ekspor Kamboja ke Thailand menurun 30%, sementara impor Kamboja dari Thailand anjlok 45,7%. Penutupan parsial pos perbatasan yang hanya beroperasi 2-3 jam per hari memaksa penggunaan jalur alternatif melalui Laos dengan biaya 3 kali lipat dan waktu tempuh 5-7 hari. Sehingga sektor pertanian beras turun 90%, kerugian 15 triliun, dan industri garmen paling berdampak parah. Selanjutnya, dampak terhadap kawasan Asia Tenggara. Konflik ini merusak kredibilitas ASEAN akibat kegagalan mekanisme penyelesaian sengketa seperti ASEAN Charter yang bergantung pada konsensus tanpa kekuatan eksekusi, dengan respon organisasi tertunda hingga 4 bulan. Efek riak regional mencakup keuntungan Vietnam melalui relokasi FDI dan peningkatan perdagangan transit 15-20%, sementara Laos, Malaysia, dan Indonesia mengalami gangguan infrastruktur serta ekspor CPO, konektivitas darat terputus, dan FDI kawasan hilang miliaran dolar. Yang terakhir, dampak terhadap stabilitas rantai pasok. Jalur utama Poipet Aranyaratet mengalami kemacetan dengan keterlambatan 200-300%. Dan biaya logistik naik 150-200%, memicu efek domino ke global value chain ASEAN. Sebanyak 8.500 pabrik garmen Kamboja turun produksi 35%, inflasi lokal capai 18%, pasokan BBM terputus 80%. Akibatnya, perusahaan multinasional merelokasi operasi ke Vietnam dan Laos, melemahkan daya saing kawasan secara keseluruhan. Selanjutnya dapat disimpulkan dari konflik Thailand dan Kamboja ini adalah bahwa meningkatnya risiko politik dan ketidakpastian dalam aktivitas bisnis internasional telah memberikan dampak yang cukup signifikan, khususnya terhadap rantai pasok di kawasan ASEAN. Selain itu, gangguan yang terjadi tidak hanya menyebabkan kenaikan biaya logistik, tetapi juga mengakibatkan keterlambatan distribusi serta penurunan efisiensi dalam rantai pasok, yang pada akhirnya turut menurunkan volume perdagangan bilateral kedua negara. Selanjutnya, dampak tersebut ternyata tidak berhenti pada hubungan kedua negara saja.
melainkan juga meluas ke tingkat regional, yang ditandai dengan terganggunya konektivitas ekonomi serta munculnya efek domino terhadap negara-negara ASEAN lainnya. Dengan demikian, kondisi ini pada akhirnya menunjukkan bahwa tingginya interdependensi ekonomi di kawasan, sehingga stabilitas politik dan keamanan menjadi faktor yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan dalam upaya menjaga kelancaran perdagangan, meningkatkan daya tarik investasi, serta mendukung keberhasilan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.